Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro no Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada chapter ke-28-nya. Di halaman pertama dari manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-28 ini, adegan pertama yang bisa kita lihat adalah mengenai kelanjutan cerita saat naga kuno tiba-tiba muncul ketika Edlin tengah mengajak bicara Doni. Dan lucunya, meski Edlin telah mengatakan kalau naga kuno tersebut telah berada di bawah kendalinya, tetap saja Doni tidak mau mendengarkannya. Yang ada, Doni malah langsung melarikan diri begitu saja dari tempat tersebut. Melarikan diri tanpa mau mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Edlin kepadanya. Padahal Edlin sama sekali tidak memiliki niat jahat. Karena tujuan Edlin yang sebenarnya hanyalah untuk mengajak Doni bekerja sama. Bekerja sama sebagai sama-sama seorang pembelot kehidupan dan sudah saling mengenal sejak lama. Sedangkan di sisi lain, setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Percival serta Anne sadar juga dari pingsannya. Dan tentu saja yang membantu mereka berdua agar bisa lekas sadar adalah Nascience. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri, jika kita membicarakan tentang racun, tentu saja dalam kelompok tersebut memang Nascience lah yang paling ahli. Kalau Percival setelah sadar langsung diajak bicara serius oleh Nascience, berbeda halnya dengan apa yang dilakukan oleh Anne. Karena setelah sadar yang ada, dia malah langsung mengingat mengenai uangnya yang direbut oleh Hauser. Dan saat Anne melihat Hauser juga berada di tempat itu, tentu saja dia langsung melampiaskan amarahnya. Namun lucunya, karena merasa aksi protesnya tidak mendapat tanggapan, akhirnya Anne pun menggunakan cara lain untuk membuat Hauser memberi tanggapan. Yaitu dengan cara menyebut sang kapten kesatria suci ini sebagai seorang Kalden. Di mana Kalden dunia Mokushiro no Yonkishi mempunyai arti sebagai seorang yang awalnya pemalu namun memiliki selera humor yang baik, lucu, serta agak menyebalkan. Tentu saja Hauser sedikit tersinggung setelah dibilang Kalden oleh Anne. Dan ketersinggungan Hauser inilah yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh Anne untuk pura-pura menangis di depan Percival. Yang tujuannya supaya Percival membantunya untuk berurusan dengan Hauser. Dan apa yang dilakukan oleh Anne ini sangat berhasil menarik perhatian Percival. Di mana setelah melihat Anne menangis, Percival langsung membelanya serta sekaligus mengingat kembali perbuatan Hauser yang sebelumnya telah memukul Doni. Pastinya sebagai seorang yang setia kawan, sang tokoh utama kita ini tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hauser kepada teman-temannya. Tapi karena menganggap Percival sebagai seorang anak kecil, sang kapten kesatria suci ini pun sama sekali tidak menganggap kesalahan Percival. Yang ada, dia malah menertawakannya. Namun Hauser yang meremehkan Percival ini pada akhirnya harus dia bayar dengan harga yang cukup mahal. Sebab ketika tengah tertawa, dengan cepat sang tokoh utama kita ini langsung melancarkan serangan dengan menyundulkan kepalanya yang menggunakan helm pada perut Hauser. Pada awalnya setelah memberikan serangan sundulan, Percival berencana langsung memberikan serangan susulan. Yaitu serangan susulan dengan menggunakan tinjunya. Hanya saja sebelum sempat melancarkan aksinya tersebut, terlebih dulu Percival dihentikan oleh Nascience. Pada awalnya, Anne memang sangat protes kepada Nascience kenapa dia harus menghentikan Percival. Tapi setelah diberitahu kalau Hauser adalah seorang kapten kesatria suci sekaligus paman dari Doni, akhirnya mereka berdua tidak protes lagi. Yang ada setelah itu Percival malah malu akan perbuatannya yang telah menyundul Hauser. Akan tetapi meski cuma dengan satu kali sundulan, efek yang diterima oleh kapten kesatria suci ini jugalah tidak main-main. Karena dia yang tengah mabuk berat setelah terkena sundulan tepat di perutnya, tentu saja hal tersebut membuat Hauser seketika itu juga langsung mual dan tumbang. Setelah Doni kabur, Edlin memang diperlihatkan tidak langsung mengejarnya. Yang ada, dia malah menyuruh para bandit yang ada di tempat itu untuk menangkap Doni tapi tanpa harus menyakitinya. Edlin yang merasa tidak perlu lagi mengejar Doni karena sudah menyuruh seseorang memang diperlihatkan tidak beranjak dari tempatnya. Dan setelah itulah ada sebuah kejadian menarik, di mana dia dengan semena-mena memerintahkan sang naga kuno untuk kembali ke sarangnya. Lalu ketika sang naga kuno tidak mengindahkan perintahnya, Edlin menunjukkan sebuah benda yang dia simpan di dalam kantong yang selama ini selalu dia bawa.
Dan mengejutkannya setelah melihat isi dari kantong tersebut, sang naga kuno meninggalkan Edlin sesuai dengan perintahnya. Yang itu artinya alasan kenapa naga kuno mau menuruti perintah Edlin lantaran Edlin memiliki sesuatu yang berharga bagi naga kuno. Makanya sang naga kuno dengan terpaksa harus menuruti perintah Edlin kalau tidak mau barang berharganya sampai kenapa-napa. Pada akhirnya para bandit memang tidak berhasil menangkap Doni. Lantaran sebelum berpapasan dengan para bandit, terlebih dulu Doni bersembunyi dengan bergelantungan di tiang penyangga jalan untuk menuju ke tempat Edlin berada. Namun yang mengejutkannya setelah 3 orang bandit tersebut menemui Edlin dan meminta izin untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Anne teman Doni yang telah berhasil mereka tangkap, Edlin malah memberikan jawaban yang sangat ketus. Memang benar walau Edlin berucap sangat ketus, ketiga bandit ini seperti biasa saja dan begitu saja pergi dari hadapan Edlin. Tapi ternyata semua itu cuma jawaban palsu belaka. Lantaran setelah tidak melihat para bandit ini menatap Edlin dengan wajah garang dan setelah itu salah satu dari mereka mengambil sebuah batu yang berukuran sekitar segenggaman tangan. Memang benar kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh ketiga bandit ini. Namun jika menurut saya besar kemungkinannya mereka bertiga memiliki rencana yang buruk kepada Edlin. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-28 ini kita memang diperlihatkan dengan cerita kilas balik saat Taizo pertama kali bertemu dengan Edlin. Lalu dari cerita Taizo ini pula lah akhirnya kita bisa mengetahui kenapa Edlin dapat menjadi pemimpin para bandit. Dan dari cerita Taizo ini pula lah akhirnya terungkap juga kenapa Edlin bisa memerintah naga kuno. Yang ternyata menurut Taizo waktu pertama kali Edlin sampai di kota Ken, dia masih belum menjadi kepala bandit. Tapi setelah meninggalkan kedai milik Taizo dalam waktu singkat, dia telah menjelma menjadi pemimpin para bandit yang menguasai pegunungan Dalflare. Lalu entah karena apa sesudah menjadi pemimpin para bandit, Edlin mengambil resiko yang amat besar dengan mendatangi sarang dari naga kuno. Dan ternyata tujuan dia ke sarang naga kuno adalah untuk mencuri telurnya. Oleh sebab itulah karena telurnya berada di tangan Edlin membuat naga kuno mau tidak mau harus menuruti semua perintahnya. Apalagi menurut Taizo naga kuno tersebut karena sudah tua kemungkinan tidak bisa bertelur kembali. Makanya karena telur yang diambil Edlin adalah telur terakhir yang dia miliki membuat naga kuno dengan terpaksa harus menuruti semua perintahnya. Supaya telurnya dapat selamat dan menetas. Lalu setelah berhasil mengendalikan naga kuno inilah Edlin membersihkan semua warga asli kota Ken dan memimpin para bandit sebagai pemimpinnya. Jadi dengan kata lain berkat bantuan dari naga kuno sekarang Edlin sudah bisa dibilang sebagai pemimpin dari kota Ken. Karena kota Ken sendiri sekarang telah dikuasai para bandit. Setelah Taizo menceritakan semua hal itu sekarang menjadi jelas sudah kenapa Hauser bisa berada di kota Ken. Yaitu untuk melihat atau menghentikan perbuatan Edlin yang dia dengar dari rumor yang beredar. Tapi menariknya setelah Taizo menjelaskan semua hal tersebut, Nasian langsung menangkap sesuatu yang aneh. Yakni menurutnya sebuah telur seharusnya tidak bisa untuk mengancam naga kuno untuk selamanya. Sebab bagaimanapun telur tersebut bisa menetas kapan saja. Lalu setelah telurnya menetas maka Edlin tidak akan dapat lagi mengancam naga kuno. Dan disinilah kebenaran mengenai telur itu terungkap. Yang mana rupanya telur yang digunakan oleh Edlin untuk mengancam naga kuno adalah sebuah telur palsu. Dan Hauser sebagai gurunya juga membenarkan hal tersebut. Karena menurut Kapten Kesatria Suci ini dengan kemampuan sihir yang dipunyai oleh Edlin, dia memang dapat menggunakan mantra yang bisa membuat imitasi apapun untuk membuat tiruan yang sempurna. Dan kemampuan tersebut sebenarnya sudah pernah diperlihatkan sekali oleh Edlin. Di mana ketika dia sebelumnya menipu Nasiens dengan menciptakan Percival palsu. Memang benar Edlin telah berhasil menipu naga kuno dengan telur palsu yang diciptakan dengan menggunakan sihirnya. Namun menurut Taizo sepertinya naga kuno juga telah menyadari jika telur yang ada di tangan Edlin adalah palsu. Maka dari itu menurutnya tidak akan lama lagi sebelum kebohongan itu terungkap. Oleh sebab itulah kenapa Taizo meminta tolong kepada Hauser. Karena menurutnya yang mengincar Edlin bukan hanya naga kuno saja, melainkan para bandit juga tengah mengincarnya. Alasannya lantaran walau menjadi seorang bandit, Edlin sama sekali tidak pernah membiarkan para anak buahnya menyentuh wanita ataupun anak-anak.
Dan selain itu, selama ini Edlin juga sama sekali belum pernah membunuh semua orang yang dia tangkap. Yang ada mereka semua pasti selalu dia bebaskan. Oleh sebab itulah meski telah menjadi pemimpin para bandit, Edlin juga diincar oleh para anak buahnya. Karena apa yang dia lakukan tidak seperti layaknya para bandit pada umumnya. Di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-28 ini pada akhirnya memang terbukti benar kekhawatiran dari Taizo. Soalnya salah satu bandit yang sebelumnya mengambil batu ternyata dia gunakan untuk memukul kepala Edlin sampai pingsan. Yang tujuannya adalah untuk merebut telur naga kuno palsu yang ada di tangan Edlin. Dan tentu saja kenapa para bandit merebut telur itu dari Edlin adalah untuk digunakan merampok atau menguasai sebuah kota seperti pekerjaan para bandit pada umumnya. Cuma saja sayangnya telur tersebut malah jatuh terlempar setelah ketiga bandit ini melihat naga kuno. Lalu pada akhirnya telur tersebut jatuh ke dasar kotak Ken di mana tempat Shin serta Sylvan berada. Dan lantaran telur itu tercipta dari sebuah sihir, jadinya setelah terjatuh dari ketinggian, telur tersebut langsung hilang layaknya ilusi atau fata morgana. Tentu saja melihat telurnya terjatuh membuat sang naga kuno menjadi sangat marah. Dan karena sekarang sudah tidak lagi mempunyai alat untuk mengancam, sang naga kuno pun pada akhirnya tidak mau mendengarkan apapun penjelasan yang dikatakan oleh Edlin. Yang pada akhirnya naga kuno itu pun mengamuk lalu melancarkan serangannya yang amat kuat. Di mana sekali serangannya langsung berhasil membelah tebing di mana kotak Ken berada. Pada akhirnya Edlin serta ketiga bandit memang berhasil selamat dari serangan naga kuno tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah kira-kira bagaimanakah caranya untuk menghentikan kemarahannya? Apakah Percival akan unjuk gigi untuk melawan naga kuno? Atau mungkinkah Hauser pada akhirnya akan turun tangan meskipun pada awalnya enggan untuk menolong Edlin? Karena setelah sang naga kuno melancarkan serangan, manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-28 memang harus berakhir. Yang hal itu tentunya akan membuat penasaran. Apakah kalian penasaran seperti saya? Kalau iya, silahkan tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya di manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-28. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.